bertanya, apakah memang sudah terjadi perang dua matahari di ranah politik Indonesia hari ini? Dan untuk itu kita datangkan lagi abang kita yang banyak mengajar ini dan sampai lupa dia harus hadir juga di meja ini, Bang Selamat Ginting. Horas Menjojoa. Bang, ya. Ketika ada uang 300 juta masuk ke Universitas Bung Karno, dan diakuin bahwa itu yang memberikan ada kepolisian, lalu terbongkar, apakah memang terjadi proses perang intelijen dan kontra intelijen di dalam gerakan mahasiswa? Sampai saat ini memang tidak ada bukti di publik bahwa Presiden Prabowo sedang terlibat di dalam perang dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Konflik terbuka yang dilihat orang. Jadi saya melihatnya dalam politik kekuasaan yang sering terlihat itu sebenarnya bukan konflik formal, melainkan pertarungan pengaruh melalui elit, melalui birokrasi, melalui partai politik, melalui aparat, dan juga melalui media massa, melalui opini publik yang terbentuk. Di sini kan terlihat bahwa ada pertarungan opini publik di antara kedua kubu. Nah, ini sesungguhnya ada 3 lapisan konflik yang sedang terlihat. Pertama adalah konflik Prabowo versus Jokowi legacy. Ya. Bukan Prabowo versus Gibran secara langsung. Karena secara politik, Gibran itu sulit dipisahkan dari warisan politik bapaknya. Dalam hal ini, Jokowi. Karena itu sebagian elit membaca dinamika saat ini bukan sebagai pertarungan Prabowo versus Gibran, melainkan Prabowoisme dengan Jokowisme. Ya, Prabowoisme dan versus Jokowisme. Nah, Prabowo betul sebagai presiden sedang membangun basis kekuasaannya sendiri. Dia ingin jaringan politik Jokowi, di sisi lain jaringan politik Jokowi berusaha mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, gejala yang sering dijadikan indikator itu pertama adalah usulan pemakzulan Gibran oleh para punawiran TNI. Nah, justru mereka kemudian mendukung Prabowo. Kan kontra, meminta Gibran dilengserkan tapi mendukung Prabowo. Ini saja sudah peta. Kedua, munculnya kelompok relawan-relawan Gibran sudah di seluruh provinsi. Ya. Jadi ini kan seperti berhadapan-hadapan, punya agenda tersendiri. Nah, isu matahari kembar yang dikemukakan Bung Indra ini beberapa kali memang muncul dalam diskursus elit ya. Nah, spekulasinya tentu saja di dalam Pilpres 2029 mendatang yang mulai menghadap-hadapkan kubu Prabowo dengan kubu Jokowi. Kubu Jokowi kan selalu berkampanye Prabowo Gibran 2 periode. Padahal kalau kita melihat Jokowi sendiri, periode pertama dan kedua kan beda wakil. Artinya yang menentukan sesungguhnya adalah presidennya, bukan wakil presidennya. Ini sesungguhnya Jokowi sudah coba melakukan intervensi kepada Prabowo. Nah, yang kedua, pertarungan narasi mengenai demonstrasi mahasiswa itu tadi. Ya. Ini menarik kan? Karena di tengah demonstrasi mahasiswa, khususnya pada bulan Juni ini, banyak mengkritik kebijakan ekonomi Prabowo. Nah, kritiknya seperti itu. Gibran di sisi lain justru melakukan pendekatan kepada sebagian mahasiswa. Lewat pintu belakang. Bocor pula kan, dugaan 300 juta itu mengalir. Apakah mengalir itu seperti lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut? Artinya apakah kemudian ujungnya dana itu dari Solo? Ya sulit dibuktikan. Ya. Nah, langkah ini menimbulkan berbagai tafsir, Bung Indra. Tafsirnya tentu saja tafsir politik. Di dalam ilmu politik terdapat 2 kemungkinan pembaca, bacaan politiknya. Sekarang yang pertama adalah good cop dan bad cop. Artinya ada Prabowo menjadi simbol pemerintahan yang menerima tekanan politik.
Tapi di sisi lain, Gibran tampil sebagai figur yang mau berdialog dengan mahasiswa. Jadi, Prabowo dianggap sebagai bad cop. Gibran justru adalah good cop. Nah, jika demikian, keduanya mungkin masih bermain dalam satu skenario strategi yang sama, seolah-olah saling mendukung. Tapi kan publik membacanya tidak seperti itu semua. Nah, skenario yang kedua menurut saya, ini soal diferensiasi politik. Maka dalam diferensiasi politik itu, Gibran mulai membangun identitas politik yang terpisah dari Prabowo. Ya, terpisah. Ingin muncul sendiri? Iya, ingin muncul sendiri. Tujuannya, dia ingin menjaga elektabilitasnya menuju 2029. Bahwa kebijakan pemerintah itu yang populis adanya di gue loh. Bukan di Merdeka Utara, tapi di Merdeka Selatan, kira-kira gitu. Maka jika ini yang terjadi, Bung Indra, maka demonstrasi mahasiswa akan menjadi arena perebutan simpati antara keduanya. Simpati antara Prabowo dengan Gibran. Maka kemudian yang ketiga muncul perebutan loyalitas aparat dan elit. Gitu. Kita kan cuma tidak hanya melihat gerakan mahasiswa. Iya. Kita melihat elit-elit yang ditangkap belakangan sama kejaksaan, Iya. Iya. elit MBG, Iya. Silmi Karim yang ditangkap sama Iya. KPK. Betapa kita lihat Silmi ini kan memang profesionalnya Jokowi benar, karena dirut di mana-mana kan. Iya. Lalu dari sisi aktor yang ditangkap. Iya. Lalu Gibran ketika di Papua pun naik motor seperti bapaknya. Sementara ada kritikan publik tentang pesta babi. Iya. Apa yang abang mau lihat di sana? Ya itu tadi, memang terjadi perebutan loyalitas aparat dan juga elit. Kita lihat, dalam tradisi politik Indonesia, perang intelijen biasanya bukan soal operasi rahasia seperti di film-film, melainkan perebutan informasi dan loyalitas. Lo sekarang loyalitasnya kemana? Ke Jokowi atau sudah beralih kepada Prabowo? Nah, yang diperebutkan tentu saja antara lain loyalitas birokrasi. Apakah orang-orang di sekitar Seknek dan kantor Wapres semuanya juga akan mengacu kemana? Terutama Seknek. Kemudian loyalitas birokrasi, loyalitas aparat keamanan, loyalitas partai politik, loyalitas pengusaha juga, Bung Indra, serta loyalitas media dan influencer. Nanti kita bisa lacak tuh. Ini influencernya siapa nih? Ini buzzernya siapa? Apakah buzzer warisan lama? Nah, mengapa saya bicara Seknek? Kan menarik, Bung Indra. Ketika ada permintaan dari aktor politik Partai Gerindra yang meminta agar kegiatan Gibran di daerah itu dipantau. Oke. Belum lagi kemudian ponakannya iya, ada Prabowo Subianto ya? Betul, ada perintah dalam tanda petik sebelum bertemu menteri-menteri atau pejabat setingkat menteri, sebelum bertemu Gibran lapor dulu ke Seknek. Oke. Harus diagendakan. Artinya ini juga sudah ingin mengontrol. Jangan loss seperti ketika Gibran mengundang beberapa tokoh elit kabinet di satu tempat, saya lupa di kereta atau di mana ya, seperti itu. Nah, ini kan jadi menarik. Lolos kemarin ketika beberapa mahasiswa diajak Gibran mengunjungi Papua. Kan jadi bermasalah Ikut juga. ke Papua. Ikut, ya? kan? Oh ya, saya ingat. Maka kemudian banyak perguruan tinggi bertanya, big question. Ini apa kepentingannya? Kok tidak lapor kampus? Boleh apa enggak? Kalau membawa simbol kampus, harusnya lapor dong ke kampus. Harusnya Istana Wapres melaporkan kepada kampus. Boleh nggak anak-anak mahasiswa ini saya bawa? Itu betul-betul jadi ada pertarungan, sehingga di sisi lain tidak ada mahasiswa yang diajak Prabowo melakukan kunjungan-kunjungan itu. Makanya saya bilang sejak bulan Mei itu, sebaiknya memang Presiden Prabowo konsentrasi saja di dalam negeri sampai bulan Oktober. 2 tahun pemerintahannya. Jangan keluar negeri dulu. Karena kalau keluar negeri, nanti dianggap dia kurang peduli terhadap masalah di dalam negeri. Umumnya, Bung Indra,
para pemimpin negara-negara lain, terutama di Eropa, yang rajin keluar negeri, begitu pemilu presiden atau perdana menteri itu jeblok karena dianggap abai terhadap persoalan dalam negeri. Gitu. Berarti Prabowo dan Gibran sama-sama tahu bahwa ada operasi intelijen yang dijalankan. Ya pastilah, pasti. Tapi dalam bahasa politik kan tidak seperti itu. Tapi, sehingga kita kan lebih terbuka melihat ini. betul. Ya ini sedang terjadi perebutan pengaruh. Ini bukan diam-diam lagi. Apalagi setelah Jokowi berusaha akan membawa bendera partai. Kemarin kan sudah menarik, ditegur. Ketika ada foto baliho Jokowi, ya kan, ulang tahun Jokowi di Solo. Ini Jokowi ini siapa? Wali kota ini alatnya siapa gitu loh. Nah, ini kan menarik. Yang menegur Karena wali kota Solo yang sekarang kan sebelumnya wakilnya dari Gibran. Oke. Kan gitu ya. Ya berarti masih mengendalikan ini. Gak bisa dong. Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Nah, artinya memang ada pertarungan di situ. Nah, kasus pemakzulan Gibran yang diusung oleh sejumlah purnawirawan TNI dan Polri itu adalah dinamika kasus hukum yang menyentuh kelompok pro maupun kontra Jokowi. Maka aksi mahasiswa juga yang sebagian mengkritik isu ekonomi itu belum tentu juga sesungguhnya terhubung dengan Jokowi. Tapi memang persoalan ekonomi ini sudah dilihat publik. Ini kurang kuat loh kabinetnya Prabowo terutama di bidang ekonomi. Jadi jangan kalau mahasiswa mengkritik tentang ekonomi langsung dicap ini didukung oleh Jokowi, belum tentu juga. Kira-kira begitu. Berarti abang tadi mengatakan proses pemakzulan Gibran ini akan menjadi kartu asnya pendukung Prabowo di parlemen. Iya. Artinya ini kan masih menggantung. Tapi pada katakanlah masa akhirnya diproses. Iya, makanya kemudian publik kan bertanya-tanya juga, aksi demonstrasi mahasiswa saat ini itu apakah pro Prabowo atau pro Gibran? Ditarik ke sana juga, sudah langsung nih, Bung Indra. Pertanyaannya begitu ya? Iya, menurut saya justru tidak sesederhana itu, karena demonstrasi mahasiswa khususnya pada bulan Juni ini pada dasarnya berangkat dari kenaikan harga BBM. Marah kan kenaikan harga BBM. Terus melemahnya rupiah, itu kan isu yang diangkat. Kemudian juga kekhawatiran fiskal dan juga kritik terhadap program pemerintah serta kekhawatiran perluasan peran militer di ruang sipil. Kan unik juga. Kenapa juga tidak dipersoalkan perluasan peran polisi di ruang sipil? Sehingga menjadi pertanyaan, loh ini kok yang lebih mengerikan adalah undang-undang polisi, kok yang dihajar adalah militernya? Apa catatan abang terutama nih soal ini? Nah, itu makanya kemudian ketika muncul mahasiswa Universitas Bung Karno yang mengaku katanya dibayar oleh oknum polisi, nah akhirnya orang berpikir, berarti ini dibayar oleh polisi atau gimana? Atau fungsi intelijen yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Polri? Nah, kalau fungsi intelijen di dalam Undang-Undang Kepolisian yang sekarang, menurut saya sudah bablas. Karena intelijen polisi itu sesungguhnya intelijen Kamtibmas, tapi di Undang-Undang Kepolisian ini adalah intelijen keamanan dalam negeri. Ini akan benturan, Bung Indra. Benturan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan intelijen kejaksaan. Akhirnya kita akan melihat ini nanti ada pertarungan intelijen di situ. Ini harusnya dikembalikan. Sayangnya adalah Presiden Prabowo juga terlalu buru-buru menandatangani undang-undang kepolisian yang menurut saya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Apakah ini akan menjadi perang terbuka antar lembaga-lembaga intelijen ini? Kita tahu kan lebih dari 10. Iya. Bea Cukai juga punya intelijen, imigrasi dan segala macam. Terutama tadi itu intelijen pertahanan dan intelijen keamanan. Apakah jadi perang terbuka? Sekarang udah terbuka. Apa lebih terbuka lagi, Bang? Karena itu akan ada penetrasi, akan ada kooptasi, akan ada framing, akan ada pengalian isu. Itu kalau peran intelijen tuh yang muncul begitu, Bung Indra. Sehingga di titik inilah aksi mahasiswa berpotensi menjadi arena pertarungan elit, arena pertarungan intelijen. Ini di belakangnya intelijen siapa? Gitu loh.
Ini seharusnya Prabowo tahu itu, kalau terjadi pertarungan intelijen, bahaya. Makanya dulu eranya Pak Harto dibikin yang namanya BAKIN. Kembalikan saja, BIN itu jadi BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Semua intelijen, Pas peristiwa Malang ya, iya, jadi semuanya dia payungnya gitu loh, di bawah koordinasi gitu loh. Ini akhirnya jalan sendiri-sendiri. Misalnya menangani persoalan di Papua. Ini punya proyek sendiri-sendiri, nggak nyambung. Tidak terkoordinasi dengan baik. Mestinya menurut saya kembalikan lagi fungsi BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Ini kan sudah, BAKIN itu sudah dalam proses tesis, antitesis, sintesis setelah ada Biro Intelijen Pusat zamannya Presiden Soekarno. Terus intelijen-intelijen yang lain. Maka kemudian Presiden Soeharto melihat bahwa ini perlu ada koordinasi. Nah, kalau gini caranya, jalan sendiri-sendiri. BAIS TNI jalan sendiri, tidak match dengan BIN, Badan Intelijen Keamanan Kepolisian. Nah, makanya badan intelijennya harusnya polisi, Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat. Kamtipmasnya ya. Iya, terus intelijen kejaksaan, intelijen imigrasi, intelijen bea cukai, jalan sendiri-sendiri gimana? Ini menurut saya. Jadi, saya khawatir kalau ada pertarungan intelijen, maka akan ada penetrasi-penetrasi, akan ada kooptasi, framing, dan pengalihan isu. Yang mana sebenarnya? Siapa yang sedang bermain itu? Itu tadi kan, loh, Kelihatan betul Bang ya. kelihatan betul. Maka kesimpulan politiknya, Bung Indra, jika memakai perspektif intelijen politik, maka yang sedang berlangsung kemungkinan bukan perang antara Prabowo versus Gibran, tapi betul-betul pertarungan secara langsung antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, jangan lupa juga sesungguhnya sedang terjadi pertarungan tiga poros. Tiga poros. Apa berikutnya Bang? Pertama, poros Prabowo yang sedang mengonsolidasikan kekuasaannya. Berusaha kemudian kekuasaan presiden. Yang kedua tentu saja poros Jokowi Gibran. Poros Jokowi Gibran ini berusaha menjaga kesinambungan pengaruh politik pasca 2024, dan yang ketiga, apalagi kalau bukan poros oposisi, Bung Indra. Poros oposisi dan kelompok masyarakat sipil yang memanfaatkan ruang ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, terhadap demokrasi. Maka aksi-aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini menjadi penting, bukan karena hanya soal tuntutan mahasiswanya, melainkan juga karena menjadi arena kita bisa mengukur kekuatan politik menjelang konfigurasi kekuasaan di 2029. Apakah perang intelijen ini menggambarkan proses perpisahan kapal Prabowo dan kapal Gibran untuk 2029? Maka kita harus melihat dulu dalam sejarah politik Indonesia nih. Dalam sejarah politik Indonesia, hampir di setiap transisi besar ya, menjelang pergantian kepemimpinan nasional itu, kekuasaan selalu diawali oleh perebutan narasi, perebutan loyalitas elit, perebutan pengaruh terhadap gerakan, termasuk gerakan mahasiswa. Ini saling coba mempengaruhi, sehingga kemurnian gerakan mahasiswa itu menjadi dipertanyakan juga. Tidak mungkin poros-poros ini tidak bermain, tiga poros ini. Tiga poros ini akan memanfaatkan mahasiswa juga. Nah, yang terlihat di permukaan adalah demonstrasi tetapi bekerja di belakang layar. Seringkali itu adalah sebuah kompetisi antara jaringan kekuasaan. Dulu kita cuma kenal yang disebut intelijen itu agitasi propaganda. Ya. Sekarang udah luar biasa. Tunggang-menunggangi, ada yang... Tetapi Abang tidak juga yakin bahwa memang ada yang murni. Pertanyaan saya nih, sebagai seorang... Mana ada politik murni itu? Semuanya saling berkelindan. Apakah baru kali ini saja demonstrasi mahasiswa itu dibayar? Saya kira juga sejak tahun 1966 Ya. sudah ada itu. 6566. Sudah ada yang menunggangi. Nonsen juga mahasiswa bisa melakukan perubahan seperti misal menggulingkan Presiden Soekarno, menggulingkan Presiden Soeharto, menggulingkan Presiden Gus Dur. Nonsen tuh. Pasti di belakangnya ada. Cuma itu tadi politik itu kan panggung depan. Panggung depannya mahasiswa. Tapi di belakang layarnya siapa? Apakah
Bagi saya nih, Bung Indra, begitu demonstrasi itu berhari-hari, pasti ada bohirnya. Salah satu bohir itu ada kepentingan asing. Oke. Siapa kepentingan asing itu? Pastilah negara-negara terdekat kita yang berkepentingan agar ekonomi kita bobrok, agar ekonomi kita runtuh, agar kemudian militernya dipaksa masuk barak, tidak mengendalikan kedaulatan segala. Itu pasti. Jadi kalau demo ini berlarut-larut, bagi saya ini ada uang beredar termasuk dari kepentingan asing. Negara-negara di sekeliling Indonesia ingin kita ini lemah, bukan kuat. Gitu loh. Karena memang Indonesia yang tumbuh ya. Iya. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa ketika terjadi perang intelijen di dalam negeri, ada tali temalinya juga dengan intelijen asing. Ya pastilah. Tidak mungkin peristiwa dalam negeri itu tidak dipotret dalam kajian hubungan internasional. Sama juga ketika ada peristiwa hubungan internasional, maka kita akan tarik bagaimana kepentingan nasional kita. Sama juga ini tadi, bagaimana hubungan politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Nah, saat ini dapat dianalisis menurut saya, hubungan ini berada di antara satu koalisi, saling membutuhkan kan? Kemudian ada ketergantungan, tapi sesungguhnya juga ada kompetisi laten. Jokowi jalan-jalan itu apa bukan kompetisi laten? Udah pasti. Maka dalam ilmu politik, situasi seperti itu sering terjadi ketika seorang presiden baru memperoleh dukungan penting dari mantan presiden sebelumnya, tapi pada saat yang sama dia juga harus membangun kekuasaannya dengan otoritas sendiri. Nah ini kan pelan-pelan kita ingin menunjukkan apakah Prabowo betul-betul sudah lepas dari pengaruh Jokowi. Publik kan membacanya ketika Roy Suryo dan Ti Fauzia itu dibebaskan dalam tanda petik oleh kejaksaan, orang melihat bahwa, oh, jangan-jangan polisi masih dikendalikan Solo, tapi kejaksaan dikendalikan oleh dua kutub yang berbeda, PDIP dan Prabowo Subianto. Di sini ada titik kesamaan. Prabowo juga tidak ingin Roy Suryo dengan Tiva itu dipenjarakan. Sama juga, PDIP kan berkepentingan. Loh ini kan melawan Jokowi, pasti didukung. Apa iya PDIP juga tidak berkepentingan dalam kasus ini? Bukankah PDIP sudah menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi di 2005, ya, waktu menjadi wali kota, sudah dikeluarkan, diserahkan kepada pengacara Michael Sinaga itu. Ya. Kan selama ini enggak. Artinya betul-betul PDIP juga sedang bertarung dengan Jokowi. Yang kita lihat kan juga pada ujungnya kan ya abolisi, amnesti dan segala macam. Tetapi pertarungan intelijen ini, intelijen Indonesia ya, itu kan pada gilirannya langsung menyangkut dua institusi yang kita tahu sangat dibutuhkan oleh publik. Iya. Apa yang Bang baca misalnya narasi bahwa tentara hadir dan segala macam bagi yang kelompok yang tidak suka Prabowo, polisi hadir nggak suka Gibran. Perang intelijen menghadapkan dua institusi pertahanan keamanan. Kerugiannya seperti apa Bang baca buat publik sendiri? Nah, begini Bung Indra, ketika demonstrasi itu sudah berlarut-larut dan terlalu lama, maka intelijen pertahanan keamanan negara akan membacanya bahwa ini ada persoalan kedaulatan yang harus dijaga. Ini ada kepentingan asing yang kemungkinan dia membiayai demonstrasi-demonstrasi. Entah itu demonstrasi mahasiswa, entah itu demonstrasi buruh, entah itu demonstrasi yang lain-lain. Pasti mereka punya kacamata. Maka menarik kalau kita lihat bagaimana di dalam bulan Juni ini, apakah ada dubes-dubes kita yang dipanggil oleh Menteri Luar Negeri kita? Apakah ada atas pertahanan negara asing yang dipanggil yang bertemu dengan asisten intelijen Mabes TNI misalnya? Kalau saya sudah membaca itu, baca ada nggak? Jadi kalau itu dipanggil, Bung Indra, artinya mengatakan kami tahu loh Anda bermain di dalam kasus demonstrasi-demonstrasi. Ya tentu mahasiswa dan lain-lain nggak tahu kalau aksi mereka juga ditunggangi. Itu tadi kan antara intelijen di dalam negeri, antara intelijen asing juga. Bagi saya
Indonesia ini terlalu terbuka dengan kehadiran intelijen. Intelijen asing terlalu banyak di dalam negeri kita. Maksudnya? Tidak seperti di Cina, dibatasi sekali. Jangankan itu. Saya waktu sebagai wartawan politik dan militer untuk ke Tiongkok aja susah. Ya, Susah, hanya diberikan visa 7 hari. betul. Apalagi yang lain. Kita ini terlalu bebas. Coba lihat Malaysia. Untuk masuk ke Malaysia susah. Tapi untuk keluar Malaysia dimudahkan. Maka dulu muncul kan, ini kok Nurdin M. Top itu beraksinya di Indonesia, bukan beraksinya di Malaysia. Dr. Azhari. Dr. Azhari. Jadi kira-kira lu main aja di sana, bukan di tempat kami. Nah ini Indonesia berpotensi menjadi arena pertarungan-pertarungan itu. Apalagi di tengah perang geopolitik di Timur Tengah itu. Ya. Apakah kelangkaan dan mati listrik itu adalah operasi intelijen? Saya kira ini sudah terlalu lama ya, yang seperti masa hampir tiap tahun persoalan PLN begini-gini terus. Ini makanya kritik gitu. Bukan. Jangan. Ya, tapi kan semua mengatakan bahwa ini tersedia, tapi tetap mati. Ya karena itu kritik kita adalah jangan relawan-relawan yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dijadikan komisaris di PLN, dijadikan direktur di PLN. Ini kesempatan bagi Pertamina. Iya betul loh. Kesempatan sebenarnya bagi Presiden Prabowo yang kemarin ngomong akan membabat berapa BUMN karena rugi. Oke. Kok rugi? Ini kan jadi tempat bancakan para relawan-relawan. Kalau relawannya itu memang kemampuannya di bidang itu, monggo. Tapi kalau bukan, jangan dong. Masa sih tiap Apalagi banyak di main ID. Iya. Masa hampir tiap tahun ada mati listrik di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya belum lama ke Bandung, giliran mau mandi, hotel mati. Wow. Kira-kira kemarin, pekan lalu saya ada di Bandung. Loh ini udah sampai semuanya. Ini kalau nggak sanggup, menurut saya, ya sudah ganti. Artinya pertanyaan saya adalah, itu bukan operasi intelijen? Atau lewat orang-orang yang kemudian menjadi komisaris lah apa, dimasukkan ke dalam untuk menggagalkan proses itu. Failure. Makanya di negara-negara besar itu, objek vital nasional itu antara lain juga memasukkan salah satunya unsur militer untuk menjaga kemungkinan sabotase. Jadi potensi sabotase ada nggak? Ada. Sabotase. Iya. Loh, sama Bung. Kita juga, semua negara, untuk melemahkan negara lain, sabotase. Orang kita sendiri. Iya, sabotase listrik, air, dan lain-lain, batu bara dan lain-lain, pertambangan. Semua pasti. Jadi kemungkinan terjadinya sabotase di perusahaan-perusahaan BUMN besar. Ini kalau dari kacamata intelijen. Pada gilirannya, itu abang lihat dari sisi persentase, siapa yang menang nih bang? Prabowo atau Gibran kah? Nah, sampai hari ini. Nah, kita harus lihat dulu ya, pada Pilpres 2024 lalu, tidak bisa dinafikan kemenangan Prabowo Gibran itu tidak bisa dilepaskan dari faktor dukungan Jokowi. Nggak bisa dilepaskan itu kan. Ya. Nah, karena itu pada awal pemerintahan, hubungan keduanya lebih merupakan hubungan sekutu strategis. Dalam politik kan gitu. Ya untuk kepentingan strategis ya udah kita bersekutu aja dulu. Nah, Jokowi di situ memperoleh jaminan bahwa agenda pembangunan era dia sebagian warisan kebijakannya akan tetap dilanjutkan. Itu kan janji kan? Janji Prabowo juga. Sementara Prabowo memilih memperoleh legitimasi politik dari basis pemilih Jokowi juga kan? Pemilih Jokowi kan sekarang sudah marah yang disebut dalam tanda petik termul-termul itu ya, yang menuding Prabowo lupa akan bantuan Jokowi dengan melepaskan Roy Suryo dengan Tifaujiya itu. Kan seperti itu. Namun dalam konteks perjalanan hampir 2 tahun pemerintahan Prabowo ini menurut saya kebutuhan politik keduanya mulai berbeda nih. Ya kan? Mulai berbeda. Prabowo membutuhkan penguatan citra sebagai pemimpin yang mandiri, bukan lagi sekedar penerus Jokowi. Sudah mulai nih, ya kan? Apalagi menjelang ini kan sudah hampir 2 tahun. Sudah mau tahun politik ya? Ya, sebaliknya Jokowi juga memiliki kepentingan menjaga pengaruh politik dan jaringan sosial politiknya yang telah dibangun selama 1 dekade ya, 10 tahun. Maka muncul spekulasi.
yang sering ditanya Bung Indra ini. Apakah sudah ada jarak politik di antara keduanya itu? Beberapa peristiwa memang memunculkan tafsir adanya diferensiasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Satu yang saya catat, Jokowi tetap aktif bergerak di daerah. Nah, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah... Prabowo? Apa Gibran? Jokowi. Oh, Jokowi malah ya? Jokowi. Itu menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia masih tetap memiliki daya tarik politik. Maka dalam perspektif politik kekuasaan, mantan presiden yang masih aktif dan memiliki basis massa selalu menjadi variabel yang diperhitungkan oleh penguasa aktif. Jadi Prabowo menghitung nih, apa saja yang akan dilakukan Jokowi di daerah-daerah. Ya kan? Nah, ini keberadaan pusat di dalam hal ini istana selalu kemudian memunculkan dinamika tersendiri dalam soal aktivitas politik Jokowi. Yang kedua, itu tadi sudah tidak lagi bisa dinafikan bahwa PSI dan Jokowi adalah satu. PSI dan Jokowi lah satu. Adalah satu. Kan malu-malu waktu itu. Nggak mau ngakui walaupun ketua PSI-nya adalah anaknya. Nah, ini memunculkan bagi Prabowo menurut saya, PSI adalah sebagai kekuatan politik baru. Apalagi Jokowi sudah memproklamasikan akan keliling sampai kecamatan-kecamatan. 514 kabupaten, terus berapa kecamatan? 5.000 lebih. Iya kan? Kecamatan. Mengerikan kan? Nah, maka ini PSI akan tidak bisa akan diasosiasikan sebagai jaringan politik Jokowi. Apabila PSI berkembang seperti harapannya Jokowi bisa masuk ke parlemen, maka dalam jangka waktu panjang akan dapat memunculkan konfigurasi kekuatan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Prabowo. Prabowo akan sulit juga mengendalikan kalau PSI-nya besar. Nah, di mana posisi Gibran di sini? Ini ada titik sensitif bertemunya Wapres dengan PSI. Dalam hal ini Jokowi. Oh. Dan ada Kaisangnya juga. Nah, di situ kan sebenarnya ada dua istana yang sedang bertarung. Istana Wapres dan istana Presiden. Gibran merupakan wakil presidennya Prabowo. Tapi di sisi lain, dia putra Jokowi. Karena itu setiap isu yang menyangkut Gibran harus sering dibaca bahwa ini refleksi hubungan antara dua pusat pengaruh. Pengaruh Prabowo, pengaruh Jokowi. Maka konflik terbuka bisa terjadi. Ada yang menarik nih Bang, bagi kita ya. Ya. Informasi intelijen adalah data. Data berdasarkan survei. Menurut survei sekarang kan, informasinya, saya juga harus klarifikasi, bahwa Presiden Prabowo turun, Gibran naik. Makanya hampir tidak ada rilis dari banyak sekali lembaga survei. Padahal survei handal itu kan udah jadi komisaris semua ya. Iya. Ada Denny J.A., Sam Nasbi, Kodari. Iya. Banyak sekali. Artinya ini juga informasi yang dulu sebetulnya terbuka, sekarang makin tertutup. Tidak lagi. Mereka bertarung tapi udah punya hasilnya. Itu yang mau saya. Iya memang. Akhirnya ini jadi hangat. Betul yang Bung Indra bilang. Prabowo tadinya 80%, sekarang udah turun di 60%. Dalam tempo belum sampai 2 tahun. Makanya bagi saya konflik terbuka dalam tanda petik dengan Jokowi ini berpotensi mengganggu stabilitas koalisi dan juga mengurangi dukungan dari pemilih yang sebelumnya mendukung Jokowi. Sudah perlahan-lahan tinggalkan Prabowo. Real ini. Makanya betul, bagi Jokowi, Prabowo saat ini betul sebagai yang memegang seluruh instrumen kekuasaan formal sebagai presiden. Karena itu dia juga perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintahan. Tetapi, kalau itu menguntungkan, kalau tidak menguntungkan, dia akan membangun oposisi yang terbuka. Sekalian. Wow. Ya kan? Nah, jadi itulah politik.
Maka hubungan yang lebih tepat menurut saya kooperatif tetapi tidak sepenuhnya identik. Kelihatannya kooperatif nih hubungan keduanya, tapi sesungguhnya tidak identik. Nah, kayak kembar kan ada kembar identik, ada Ya. kembar tidak identik. Analisis politik yang lebih tepat dalam membaca ini kemungkinannya bukan Prabowo versus Jokowi, melainkan Prabowo dan Jokowi memiliki kepentingan yang berbeda untuk 2029. Firm ya? Firm, Jokowi ingin anaknya tetap sebagai nomor 2, tapi kalau Prabowo tidak mengambil Gibran sebagai pasangannya, maka kita akan berhadapan-hadapan di 2029. Itu bacaan politiknya. Hari ini Iya. itu sudah semakin telanjang. Abang lihat. Ini kan keduanya Ini mereka masih ini nih, masih menjaga keseimbangan. baru menjaga keseimbangan. Iya, betul. Menjaga keseimbangan, mencegah fragmentasinya besar gitu kan. Tapi kepentingan yang berbeda tetap tidak bisa kita pisahkan. Siapa figur yang dominan menuju 2009 nanti? Siapa yang mengendalikan jaringan politik generasi berikutnya? Karena Gibran akan mengambil milenial dan Gen Z. Nah, Prabowo di sini itu sedang berpikir untuk mengalahkan. Kalau kita lihat, Bung Indra, di antara tokoh-tokoh muda, taruhlah AHY, kemudian Yeni Wahid, keluarga presiden maksudnya ya, kemudian Puan Maharani, dan Gibran. Gibran paling atas, Bu. Ujian sesungguhnya bukan hubungan Prabowo dan Jokowi yang terjadi sekarang, tapi bagaimana menjelang 2029 nanti, jika Prabowo ingin memastikan bahwa suksesi tetap berada di dalam orbit Gerindra, sementara jaringan Jokowi mendorong figur yang berbeda, maka kendaraan politik mereka akan berbeda. Saya tanya Bang, Iya. soal kuasa modal. Modal mana yang lebih kuat? Jokowi kah atau Prabowo kah? Atau Prabowo kelihatan agak kesulitan, sementara Jokowi udah banyak. Secara finansial, Jokowi ini kuat. 10 tahun berkuasa, dan yang menarik adalah itu tadi, perlahan-lahan orang-orangnya Jokowi itu kena kasus hukum kan? Terkena kasus hukum. Ya itu maksudnya. Nah, itu kan sesungguhnya pundi-pundi. Kan yang menarik adalah orang-orang ini mengaku menyetor Ya, kepada Jokowi, termasuk Dadan itu, Dadan, ketua atau kepala BGN. Silmi, Hilmi segala macam. Ya, yang menarik adalah bawa dong ke pengadilan, bawa juga Jokowi dibawa ke pengadilan. Nadiem, semuanya ini sekarang mengaku menyetor. Kan antara hukum dengan politik nggak nyambung di sini. Hukum harus dengan bukti, politik dengan persepsi. Ya. Nah, ini tinggal kemudian berani tidak Kejaksaan Agung memanggil Jokowi atas pengakuan-pengakuan orang yang dijadikan terdakwa. harus dikonfirmasi ya Bang? Apa? Iya. Dalam kasus mereka ini. Iya, harus bisa. Proses peradilan yang masih berlangsung misalnya siapa? Nanti masalah MBG. Dia harus jadi saksi. Iya, sama. Kan juga soal ijazah ini. Yang publik nunggu-nunggu, berani nggak tuh dibawa ke pengadilan? Ini jadi seperti Jokowi bersaksi di pengadilan, itu Iya, maksudnya. kan jadi kayak opera sabun. Dan yang menikmati itu adalah Prabowo. Semakin lama ini berlarut-larut, Prabowo juga semakin diuntungkan dengan kasus opera sabun ijazah ini. Janganlah Bang, opera sabun Bang. Hah? Ya, Ya, artinya lama Ya, kan, lama, ya. nggak selesai-selesai. Ya. Karena kan sejak 2012 dipertanyakan gitu Ya. loh. Kan sebenarnya selesai aja. Kalau dia benar-benar kuliah, kalau dia benar-benar selesai, tunjukkan aja. Bukan orang lain suruh nunjukkan. Masa Bung Indra nanti kalau ditanya polisi, dikasih fotokopi SIM-nya, polisi bilang palsu, Anda harus tunjukkan bahwa SIM saya palsu. Kan aneh. Nah, kira-kira begitu. Kasus-kasus yang menyebut nama Jokowi ini, sekali lagi, akan menjadi barisan kartu truf satunya Presiden Prabowo. Ini betul-betul menyentuh aspek penting dalam politik Indonesia. Tudingan-tudingan seperti ini. Nah, berarti kita akan membicarakan hubungan antara lembaga penegak hukum kan? Antara polisi dan kejaksaan yang berbeda sikap.
antara KPK dengan kejaksaan. Lihat kasus BGN itu. Belum cukup indikasi, kata KPK. Diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Publik melihatnya bahwa, oh KPK ini jangan-jangan masih disetir Solo. Jangan-jangan ya. Kita tidak menuding. Karena ini tidak bisa, maka Presiden menggunakan kejaksaan. Kan begitu bacaan politiknya. Nah, hubungan antara lembaga penegak hukum dan konfigurasi kekuasaan politik yang sedang berubah ini yang harus kita cermati, Bung Indra. Namun perlu dicatat terlebih dahulu bahwa analisis politik itu berbeda dengan fakta hukum. Sampai saat ini, menurut saya, belum bisa diverifikasi apakah betul Kejaksaan Agung menjadi alatnya Presiden Prabowo, KPK dan polisi menjadi alatnya Jokowi. Kan nggak bisa diverifikasi nih, Bu. Jaksanya bilang dia lapor setelah ditangkap baru dia lapor. Iya, tentunya dalam soal ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi kan seperti itu. Dalam soal MPG maksud saya, Kejaksaan Agung, apa Jaksa Agungnya? Iya, kan betul. bicara kan Betul. dia duluan baru lapor ya. Ya, kan akhirnya kalau perbedaan tafsir itu kan biasa itu ya di dalam hukum. Publik tentu melihat langkah ketiga institusi hukum, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Seperti apa sih? Karena menariknya adalah ini kan warisan yang lama sih. KPK dilantik oleh Jokowi, yang harusnya oleh Presiden baru. Jaksa Agungnya, Jaksa Agung eranya Jokowi masih lanjut. Kapolrinya dari era Jokowi masih lanjut sampai sekarang. Maka publik membaca institusi ini akhirnya melalui kacamata politik itu tadi, bukan kacamata hukum. Secara teoritis, masyarakat jarang melihat polisi dan kejaksaan sebagai institusi yang sepenuhnya steril dari persoalan politik. Gak bisa. Pasti ada kaitannya dengan politik. Contoh, mengapa relawan Jokowi, Matutina itu, tidak dijebloskan ke penjara? Belum ketemu? Ya, belum ketemu. Belum lagi kasus bekas ketua KPK, belum Firly Bahuri. Kan menjadi ironi. Itu langsung dijebloskan, ini tidak dijebloskan. Sehingga institusi penegakan hukum ini tidak steril dari persoalan-persoalan politik. Gitu, Bung Indra. Sampai sejauh ini berarti kaki dan tangan Jokowi masih sangat kuat di lembaga, baik itu kejaksaan ataupun KPK. 10 tahun, Bung. Jadi pengaruh dia masih ada. Maka di Indonesia, persepsi yang berkembang seringkali adalah kepolisian dianggap dekat dengan kekuasaan yang sedang dominan. Pada waktu itu Jokowi, sekarang mungkin juga Prabowo. Di sisi lain, Kejaksaan Agung dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden karena Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet. Di Indonesia kan begitu. Maka KPK juga dianggap memiliki dinamika politiknya sendiri. Dilantik eranya Jokowi. Akibatnya, setiap keputusan hukum sering diterjemahkan menjadi sinyal politik. Itu bacaan. Karena tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik itu. Oke, pertanyaan saya terakhir, Bang. Apakah Abang punya informasi intelijen terakhir tentang reshuffle kabinet? Ini muncul ya, hari-hari ini akan ada pergantian Gubernur BI. Hari ini kan sedang ramai. Tapi setidak-tidaknya Agustus ini akan ada reshuffle sebelum kemudian ya politik kan seperti itu ya. Kemungkinan Agustus, kemungkinan juga Oktober, pas 2 tahun. Masalahnya seperti saya bilang beberapa waktu lalu, Prabowo tuh hatinya rinto gitu loh. Ketika orang sudah mau dipecat, mau diganti, kemudian bertemu dengan Presiden, mengungkapkan jasa-jasanya, luluh. Gen Z sekarang nggak ngerti Rinto itu apa, Bang? Ya, Rinto itu adalah penyanyi yang top di era 70, 80, 90, yang lagu-lagunya melankolis. Penuh kehati-hatian, penuh rasa cinta gitu. Ya, tapi badannya gagah. Oh, bukan, yang badan gagah itu Rembo. Oh, Rembo. Oke. Makanya Prabowo seperti Rembo gitu, tubuhnya mungkin besar,
tapi hatinya Rinto gitu. Mendayu-dayu. Ya begitu. Terima kasih Bang. Oke. Sobat Manilog, saya agak bertanya tentang Rinto dan Rambo tadi karena memang anak saya nggak tahu siapa Rambo dan siapa Rinto, tapi Bang Ginting tahu. Tapi mudah-mudahan kebanyakan mengajar juga sangat penting, tapi mengajar publik di meja ini juga penting bagi Bang Ginting. Siap. Horas.